Masih tentang program emosi. Bayangkan begini. Seandainya ada seorang ibu yang dikhianati oleh suaminya. Tentu ia merasa sakit hati. Dan ketika sakit hati, imbasnya adalah fisik menjadi sakit juga. Gak enak lah rasanya. Dan ketika badannya sakit, maka coba bayangkan nasib anak-anaknya. Apakah sang ibu bisa mengurus anaknya jika terus-terusan sakit? Tentulah sang ibu tidak bisa merawat anak-anaknya jika ia sakit. Tetapi coba bayangkan perasaan ibu itu terhadap anak-anaknya. Apakah sang ibu mau anak-anaknya menjadi tidak terurus karena sang ibu terus-terusan sakit hati? Pastilah sang ibu berusaha untuk menjadi sehat, sehingga bisa mengurus anak-anaknya. Dan untuk menyehatkan badannya pasca sakit hati tadi, maka bagaimanapun caranya, sang ibu harus menjadi bahagia untuk anaknya. Tapi bagaimana ya? Sang ibu baru saja dikhianati suaminya. Dilema ya, harusnya bahagia supaya dampak buruknya tidak berkepanjangan, tapi kan susah. Gak mungkin juga kita dikhianati, kita jadi bahagia. Nah, inilah program yang sedang kita bicarakan. Jadi, rasa sakit hati yang muncul ketika dikhianati oleh sang suami, itu munculnya langsung, refleks, tidak dalam kendali kita. Mungkin kita juga tidak menyadari dampak buruk yang akan terjadi pada saat itu. Ya, saat kita sakit hati tersebut. Baru setelah dampak buruknya berkepanjangan, kita merasa berat. Dan baru di situ kita sadar. Iya ya, kok kayaknya saya rugi sendiri ya? Ya, saat merasakan rasa sakit hati ini. Dan itulah program yang akan kita bicarakan saat ini. Sekali lagi, program itu terinstal dari masa lalu. Bisa jadi dari pengalaman hidup kita. Misalnya kita melihat ibu kita yang menangis dikhianati oleh suaminya. Bisa dari kita menonton sinetron yang ada adegan pengkhianatannya. Atau dari novel, apapun. Yang jelas, saat program itu tertanam, itu akan menjadi program otomatis. Dan itu membuat kita merasakan yang tanpa perlu kita pikirkan, tanpa perlu kita kendalikan. Sekarang coba bayangkan sakit hati dikhianati tadi. Tapi yang sakit hati diri kita sendiri. Si suami yang mengkhianati misalnya, tetap terlihat bahagia hidupnya, lancar karirnya, dan lain sebagainya misalnya. Dan kita dikalahkan oleh perasaan sakit hati tadi, yang terus berkepanjangan dan merugikan diri kita sendiri. Maksud saya di sini adalah jangan biarkan skornya menjadi 4-0, 5-0, 6-0 dan kita selalu menjadi kalah. Tetapi di skor 1-0 tadi saja itulah sudah cukup buat kita, yaitu ketika kita dikhianati. Sekali saja. Setelah itu, hentikan perasaan itu. Sedih boleh, sakit hati juga boleh di awal. Tapi ingat, kita sendiri yang punya kendali atas perasaan kita sendiri. Kitalah majikan atas diri kita sendiri, atas pikiran dan perasaan kita sendiri. Tapi kan susah. Ya, itu susah karena kita nggak tahu caranya. Sekarang coba bayangkan, misalnya tadi dikhianati suami. Bersedih misalnya, sakit hati. Tapi Anda segera sadar bahwa perasaan Anda milik Anda, bukan milik suami Anda.
Dan Anda bisa langsung mengubah perasaan Anda untuk menjadi lebih bahagia. Loh, kan gak mungkin saya bahagia karena dikhianati suami. Nah, Anda bahagia bukan karena Anda dikhianati suami. Si ibu tadi bahagia karena dia memilih untuk bahagia. Karena ini perasaannya si ibu tadi, bukan perasaan suaminya. Ibu memilih sedih karena ibu memilihnya. Ibu memilih bahagia karena ibu memilihnya. Dan belajar untuk menjadi majikan atas perasaannya sendiri. Misalkan bayangkan lagi. Sang ibu bahagia walaupun suami ibu mengkhianati ibu. Tubuh ibu semakin sehat, anak-anak ibu terurus semuanya. Karena sang ibu bahagia. Dan saat kita bahagia, kita bisa bertindak lebih baik. Kita bisa berperforma lebih baik dalam hidup ini. Tiba-tiba misalnya suami si ibu yang mengkhianati tadi pulang ke rumah. Dilihatnya, sang ibu lagi happy-happy aja. Sedang masak, nyiapin masakan buat anak-anak. Riang gembira, sambil bernyanyi-nyanyi misalnya. Kemudian ibu menyajikan makanan bersama anak-anak, dan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, dan soleh. Nah, suami ibu yang pulang tadi dia heran, dia tanya, kok bisa sih bahagia banget abis dikhianati? Jawab aja kayak gini, saya bahagia bukan karena kamu hianatin. Saya bahagia karena ini pilihan saya. Ini yang saya inginkan, dan ini jalan hidup saya. Saya pemilik perasaan saya sendiri. Nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Yang kamu lakukan itu mencerminkan siapa diri kamu, dan itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Saya bahagia karena saya ingin bahagia, dan saya memilih bahagia. Nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Wah, bayangkan, kebayang betapa elegannya diri kita saat kita menjadi majikan atas perasaan kita sendiri. Iya, sedih, sakit hati itu program yang refleks muncul. Walaupun itu bukan hal yang wajar, karena ini tergantung program yang diinstal di dalam pikiran kita sendiri. Tapi ingat lagi, perasaan itu milik kita sendiri. Sekarang saya akan ambil contoh yang lain. Misalkan kita lagi jalan, tiba-tiba di jalan kita menemukan amplop kecil, amplop coklat. Lalu kita ambil amplop itu, begitu dibuka, ternyata isinya ada uang, 10 juta atau 20 juta misalnya. Dan gak ada orang. Jadi mungkin yang kita pikirkan, wah, rezeki nih, senang, kita bahagia. Nah, kira-kira perasaan senang itu, perasaan bahagia itu muncul dari uang atau muncul dari diri kita sendiri? Tentu saja muncul dari diri kita sendiri kan? Perasaan itu tidak keluar dari uang. Nggak masuk ke dalam tubuh kita dari uang tadi. Nggak. Tetapi karena kita punya program, punya pemaknaan, saat menemukan uang kita bahagia. Nah, maka itu terjadi. Perasaan kita bahagia. Perasaannya, si pabrik emosinya, ada di dalam diri kita sendiri. Atau mungkin suatu saat, kita berangkat dari rumah dalam kondisi bahagia. Di perjalanan, ada orang yang gak menyenangkan. Ada orang yang nyebelin. Perasaan kita jadi berubah. Misalnya orang itu maki-maki kita, padahal kita gak salah apa-apa. Terus kita ikutan marah. Nah, ini sama kayak tadi. Marah kita membuat badan kita gak enak. Sampai akhirnya badan kita gak enak, performa kerja kita di kantor juga jadi gak baik. Melayani customer misalnya jadi gak nyaman. Berinteraksi dengan teman kantor juga jadi gak nyaman. Karena kita masih membawa perasaan marah tadi ketemu dengan orang yang nyebelin itu. Pulang kantor kejebak macet, marah-marah lagi sampai rumah. Dan kita masih kebawa perasaan marah tadi.
kemudian seisi rumah jadi nggak kondusif, berantakan, dan sebagainya. Nah, kira-kira meledak nggak tuh perasaannya? Meledak pasti. Padahal kita berangkat dari rumah dengan perasaan bahagia. Dan hanya gara-gara ada orang yang nyebelin di jalan, perasaan kita berubah. Seharian kita jadi berubah. Dan kalau kita seperti itu, artinya perasaan kita berada dalam kendali orang lain. Nah, makanya belajarlah untuk mengendalikan perasaan kita sendiri. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang orang perbuat kepada kita masih punya pilihan untuk mewujudkan perasaan apa yang kita inginkan supaya hidup kita lebih baik. Nah, ini poin dari program itu tadi. Ya, ada program di dalam diri kita yang muncul otomatis. Tapi ingat, kita adalah majikannya. Kita adalah pemilik dari program emosi itu. Kita bisa memilih emosi apa yang muncul saat kita inginkan. Caranya gimana? Ya, kita pelajari sedikit-sedikit. Yang penting kita pahami dulu bahwa emosi ini adalah program dan tidak semua program itu baik untuk kehidupan kita saat ini. Kita pilih emosi apa yang paling tepat dalam menyikapi setiap kesempatan atau setiap peristiwa yang hadir dalam hidup, agar di masa depan hidup kita menjadi lebih indah.